Kabar proses 3 pemain naturalisasi. Mbappe gabung Real Madrid. Paul Pogba beban Juventus. Mason Mount gabung Manchester United. Mason Mount belum memperpanjang kontrak di Chelsea dan Man United terus melancarkan godaan. Manchester United dilaporkan bersedia menebus pemain berbakat Chelsea Mason Mount senilai 50 juta pound di bursa transfer musim panas mendatang. Demikian klaim The Guardian. The Red Devils saat ini mengarahkan teropong mereka pada pemain berposisi gelandang menyerang. Mount masuk dalam daftar incaran. Dalam laporannya, Guardian menyebut, pihak Setan Merah tidak keberatan dengan mahar 50 juta pound sebagaimana yang dimintakan pihak The Blues, yang sepertinya mulai condong untuk menguangkannya ketimbang mempertahankannya. Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ke Real Madrid? Begini respon Carlo Ancelotti. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti tidak yakin ketika ditanya tentang potensi merekrut penyerang PSG Kylian Mbappe. Bukan rahasia lagi kalau Mbappe ingin bermain untuk Real Madrid suatu hari nanti. Dan meskipun Los Blancos bersikeras tidak akan terlibat perburuan untuk bintang Prancis tersebut, Madrid cenderung bisa mengontrak sang striker dengan harga yang tepat, atau bahkan secara gratis. Tetapi, Ancelotti menolak untuk memberikan banyak tanggapan tentang apakah timnya akan mencoba merekrut pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Apakah saya ingin merekrut Mbappe? Tanya saya hari ini, Anda juga bisa bertanya dalam 2 minggu atau 3 bulan ke depan, saya tidak akan pernah menjawab pertandingan ini, ujar Ancelotti dalam konferensi persnya. Semakin jadi beban klub kini malah berulah, petinggi Juventus, Paul Pogba akan didenda. Juventus tak mentoleransi sikap indisipliner Paul Pogba. Selain mencoret dari skuad, dia juga akan didenda. Petinggi Juventus Francesco Calvo menegaskan, Paul Pogba akan didenda setelah dirinya dicoret dari pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa kontra Freiburg. Bintang Prancis itu benar-benar membuat murka pelatih Massimiliano Allegri karena datang terlambat saat latihan. Dengan reputasi kebintangan yang dimiliki Pogba, dia dianggap tidak memberi contoh yang baik untuk pemain lainnya. Denda yang akan dikeluarkan Juve untuk Pogba seakan jadi akumulasi kejengkelan klub pada mantan pemain Manchester United itu, sebab alih-alih memberi kontribusi, dia malah lebih condong menjadi beban klub. Seperti diketahui, Pogba sudah tak lagi bermain sejak April 2022 karena cedera, bahkan saat masih berseragam Man United. Butuh beberapa bulan bagi Juve menanti dia comeback sejak musim 2022-23 start dan akhirnya tampil cameo di 2 laga terakhir sebelum bentrokan dengan Freiburg. Yang jadi masalah, Pogba tak ada kontribusi, tapi membebani Juve dari tagihan gaji selama periode itu. FIFA Matchday Timnas Indonesia sudah tersusun rapi di tahun ini. Terdekat Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchday pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sudah menyusun FIFA Matchday untuk Timnas Indonesia sepanjang tahun ini sudah tersusun rapi. Ia melakukannya karena tak mau lagi pasukan merah putih terburu-buru dalam mencari lawan. Selama ini, PSSI selalu dadakan untuk mencari negara yang dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Keadaan tersebut coba diubah Erick agar segala persiapan bisa dilakukan secara matang. Sepanjang tahun ini, ada 3 FIFA Matchday yang diselenggarakan. Terdekat, Timnas Indonesia memainkan jeda internasional pada 20 hingga 28 Maret mendatang. Kami sepakati buat agenda uji coba Timnas Indonesia pada Juni dan November. PSSI memulai negosiasi dengan kandidat negara calon lawan. Jangan lagi serba mendadak. Semua sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, ucap Erick. Terkait lawan yang dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023, Erick belum bisa mengasih jawabannya. Ia menyatakan masih menunggu surat resmi dari negara yang bakal dilawan. Gelandang Timnas Guatemala U20, ketagihan main di Indonesia. Avendano meyakini dirinya bisa menarik perhatian Rafael Loredo supaya bisa masuk ke dalam skuad Piala Dunia U20. Gelandang Timnas Guatemala U20 Luka Avendano, mengaku masih belum bisa melupakan pengalamannya menjalani rangkaian pertandingan persahabatan di Indonesia pada pertengahan bulan lalu.
PSSI menggelar 3 laga uji coba yang dikemas dalam bentuk turnamen untuk Timnas Indonesia U20 sebagai persiapan menuju Piala Asia U20. Uji coba tersebut diikuti 3 negara lainnya. Selain Guatemala, tim yang diundang adalah Selandia Baru dan Fiji. Bermain bersama Guatemala U20 menjadi pengalaman tersendiri bagi Avendano. Apalagi ia bukan bagian dari tim yang merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U20 setelah menembus semifinal Piala CONCACAF U20. Bermain di Indonesia sungguh luar biasa. Saya belum pernah bermain di stadion besar dengan rumput yang bagus. Saya sangat suka. Saya juga merasa nyaman bersama rekan satu tim, mereka selalu mendukung saya. Ujar Avendano kepada ESPN Deportes. Gratis dan berkualitas, Zaha kini jadi rebutan Arsenal dan Chelsea. Dua klub London yakni Arsenal dan Chelsea kini disebut sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Crystal Palace, Wilfried Zaha. Pemain berusia 30 tahun tersebut jelas merupakan pemain yang berpengalaman. Ia sudah lama malang melintang di pentas Premier League. Zaha dikenal sebagai sosok penyerang yang cukup licin. Pergerakannya kerap memaksa bek lawan melanggarnya di kotak terlarang, namun musim depan Palace kemungkinan besar tak akan bisa memakai tenaganya lagi. Sebab kontraknya di Selhurst Park berakhir pada musim panas 2023 nanti. Wilfried Zaha akan bisa direkrut secara gratis pada akhir musim nanti. Sekarang ia juga sudah bisa menggelar nego prakontrak dengan klub lain. Situasi Zaha tentu saja menarik perhatian klub lain. Di antaranya adalah Chelsea dan Arsenal. Keduanya kini tengah berlomba untuk bisa mendapatkan tanda tangan Zaha. Kabar ini dilansir oleh Talksport, Arsenal dan Chelsea memang bakal butuh asupan penyerang baru. Keduanya juga telah dikaitkan dengan beberapa penyerang lainnya. Erick Thohir ungkap perkembangan proses naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Ketua PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi 3 pemain keturunan asal Belanda untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Ketiga pemain untuk Timnas Indonesia U20 itu ialah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Erick Thohir mengatakan bahwa proses ketiganya masih nyangkut di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Erick Thohir baru saja menggelar rapat Komite Eksekutif, Exco, PSSI bersama anggotanya di kantor PSSI, GBK Arena, pada Jumat, 10 Maret 2023, sore WIB. Erick Thohir mengungkapkan Presiden Joko Widodo sampai menuliskan surat kepada DPR untuk memproses naturalisasi 3 pemain keturunan buat Timnas Indonesia U20. Dalam rapat Exco PSSI juga dibahas terkait naturalisasi pemain muda. Suratnya sudah kami kirim, ujar Erick Thohir. Pak Presiden juga sudah membuat tembusan ke DPR. Namun, DPR sedang reses. Rencananya pada 13 Maret 2023, kami mendorong ke DPR soal proses pemain naturalisasi, ucap Erick Thohir tambahnya. Mega transfer. Real Madrid berniat bajak Haaland dari Man City pada musim panas 2023 nanti. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berencana membajak Erling Haaland dari Manchester City pada musim panas 2023 mendatang. Madrid sudah pernah dikaitkan dengan Haaland. Mereka disebut mengincarnya sejak ia masih di RB Salzburg. Haaland masuk proyek jangka panjang Madrid. Ia diharap jadi pengganti Karim Benzema, namun Madrid terlalu lambat bergerak. Mereka akhirnya dikalahkan Man City pada musim panas 2022 lalu. Real Madrid sebelumnya sempat dikabarkan tak berniat mendatangkan Erling Haaland dalam waktu dekat. Namun kini tampaknya mereka berubah pikiran. Madrid disebut siap membajak Haaland dari Manchester City pada musim panas 2023 mendatang. Gosip ini dihembuskan oleh The Independent. Laporan itu menyebut Madrid merasa yakin mereka akan punya kesempatan untuk memboyong Haaland dari City di akhir musim nanti. Mereka pun disebut siap melakukan pendekatan yang berani pada The Citizen.